Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Reza Prianto, mahasiswa dari Institut Setiami Kampus Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai seorang narasumber, yaitu Pak RT saya dari Perumahan Villa Indah Pulau Timaha. Dalam kesempatan ini saya sedang melakukan tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila guna mewawancarai masyarakat secara umum tentang persepsinya terhadap Pancasila. Ya, langsung saja. Ya, halo Pak, selamat pagi. Saya mohon bantuannya Pak, sekiranya untuk Bapak berkenan dalam membantu memberikan jawaban tentang pertanyaan yang akan saya berikan ke Bapak. Semampunya saja Pak. Mohon izin juga, ini hasil wawancara saya videoin ya Pak ya, saya rekam guna untuk memudahkan saya dalam menuliskan laporan hasil wawancara saya Pak, hasil wawancara tertulisnya. Sebelumnya saya ingin menanyakan pertanyaan awal dulu tentang identitas Bapak, boleh dijelaskan Pak? Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya. Nama saya Ahmad Junaidi, jenis kelamin saya laki-laki. Nama panggilan saya tuh di sini biasa dipanggil Junaidi. Oke. Tempat dan tanggal lahir saya itu, saya lahir di Jember, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 1986. Ya, baik Pak. Saya itu di sini tinggal di Perumahan Villa Indah Pulau Timaha. Terus nomor HP dan WA saya itu 0873 kali 81354. Oke, baik Pak. Pekerjaan saya, selain saya jadi Pak RT di sini, saya bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan lah ya. Iya, baik. Agama saya Islam, pendidikan terakhir saya itu SMA. Status perkawinan saya sudah kawin, anak saya ada 2. Hari dan tanggal jam berlangsungnya wawancara ini kita di tanggal berapa ya? Di hari apa sih ini? Hari Rabu ya? Hari Rabu tanggal 22 ya? Tanggal 21 Pak. Oh, tanggal 21. Iya, Oke, tanggal 21 2020. 2020. Oke. Gambaran suasana saat wawancara Pak, bisa dijelaskan atau Pak? Tenang, kondusif. Ya. Cukup memadai lah ya Ya. untuk kita melakukan wawancara. Oke, baik Pak. Saya lanjut ke sesi selanjutnya ya Pak ya, di pertanyaan ini Pak. Ini kan ada pertanyaan persepsi tentang responden atau narasumber ya, itu ya. Saya bertanya kepada Bapak gitu Pak ya. Yang pertama saya ingin menanyakan nih Pak, pernahkah Anda mendengar istilah Pancasila? Kapan pertama kali Anda mendengar istilah Pancasila itu? Pada waktu apa? Pernah ketika saya mengenyam bangku pendidikan, terutama di SD sih. SD awal pertama kali itu SD. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut pengetahuan Bapak, apa sebenarnya pengertian secara umum dari Pancasila itu sendiri Pak? Kalau menurut saya sih Pancasila itu merupakan ideologi bangsa ya. Iya. Terus yang lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa itu sendiri gitu loh. Jadi Pancasila ini juga bersifatnya itu mutlak, jadi tidak bisa diganggu gugat. Nah, kalau misalkan kita mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain gitu, itu sama saja seperti kita membubarkan bangsa Indonesia. Gitu. Oke baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Bisakah Bapak menyebutkan sila-sila dalam Pancasila nih Pak? Mohon disebutin satu persatu Pak, secara berurutan. Oke, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke Pak. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke baik Pak, pertanyaan dari saya ini cukup lancar ya Bapak jawab, luar biasa ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah Anda mengetahui bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat gitu? Menurut pengetahuan Bapak, nilai-nilai apa saja sih Pak yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri di kehidupan bermasyarakat? Jadi gini Mas, di dalam Pancasila ini terdapat 5 poin nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri ya. Iya. Yang pertama ini nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi 5 nilai ini tuh saling menopang satu sama lain. Saya rasa itu cukup ya Pak ya.
untuk jawabannya Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut perkiraan Bapak, apakah ada kalangan masyarakat di sekitar kita nih, maksudnya yang sering berhubungan dengan Bapak, ya Bapak selaku RT di sini gitu ya, yang kurang memahami tentang nilai-nilai Pancasila, dan boleh disebutkan Pak contohnya, pertama kalangan masyarakat apa saja ya Pak ya, dari mana saja gitu. Tentu saja sih ada menurut saya, tapi itu tidak begitu banyak. Biasanya itu mereka itu dari kelompok atau golongan orang-orang yang mempunyai pendidikan tuh minim gitu. Mereka tuh lebih cenderung mendengar katanya, biasanya seperti itu gitu. Jadi ketimbang membaca, mereka itu lebih senang itu atau lebih cenderung katanya ada kejadian kayak gini, jadi lebih banyak katanya gitu. Maka di situ sering sekali menimbulkan perdebatan atau bahkan keributan gitu. Oh gitu. Jadi mereka itu hanya menilai persepsi dari apa yang mereka dengar saja ya Pak ya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu gitu, atau membaca dari sumber-sumber yang terpercaya seperti itu. Oke, baik Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Menurut pendapat Bapak nih, seberapa pentingkah setiap warga negara Indonesia perlu mengetahui dan memahami serta mengamalkan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu sendiri Pak? Apa alasannya Pak? Sangat penting sih, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri sih, kalau menurut saya merupakan cerminan atau gambaran diri dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena Pancasila itu merupakan cerminan dari karakter bangsa sih kalau menurut saya. Oke Pak, jawabannya cukup bagus Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut pengamatan Bapak, bagaimana kondisi atau penerapan atau pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila oleh masyarakat di sekitar Bapak akhir-akhir ini nih Pak? Apakah semakin meningkat atau justru semakin memudar? Mohon dapat diceritakan Pak. Kalau menurut saya sih semakin meningkat ya. Dikarenakan setiap warga yang ada di lingkungan saya ini semakin sadar gitu akan toleransi umat beragama dan lebih sering untuk bergotong royong dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya Pak seperti apa? Ya kayak ada yang mau pindahan gitu, kita mau bantu buat kayak mesen mobil gitu kan, terus ngangkatin barang gitu. Dan kalau misalnya sekarang kan lagi terkait dengan COVID nih, nah kalau misalnya di salah satu di keluarga saya ini ada yang terkena gitu, kita bukan malah menjauhi mereka gitu, malah kita buat menyemangati mereka gitu dengan cara ya baik itu berupa material maupun kayak doa-doa atau apapun itulah yang bisa kita perbuat buat mereka gitu. Oke baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, boleh kita lanjut ya Pak ya. Bisakah Bapak menyebutkan beberapa contoh kejadian yang terjadi di sekitar kita nih yang pernah Bapak lihat atau rasakan sendiri yang menunjukkan bahwa terjadinya peristiwa itu adalah dikarenakan kurangnya dipahami Pancasila itu sendiri Pak di kehidupan masyarakat? Coba bisa tolong Bapak. Ini sih kalau menurut saya sih itu semua tuh terjadi keributan itu karena biasanya itu atas menamakan kelompok tertentu sih, misalnya kayak ormas gitu. Biasanya tuh mereka tuh mungkin karena berebutan kekuasaan kayak lahan parkir atau misalkan ada proyek-proyek apa gitu kan, ya mereka saling berebutan gitu. Jadi ya itulah di situ sering terjadi menimbulkan keributan gitu. Jadi mereka itu belum lebih mendalami tentang nilai Pancasila itu sendiri ya Pak ya. Oke baik Pak, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanya ini Pak, menurut pendapat Bapak bagaimana caranya agar setiap warga negara Indonesia itu sendiri dapat mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu Pak? Kalau menurut saya sih agar nilai luhur yang terdapat di Pancasila itu bisa terus diamalkan oleh warga Indonesia sih ya kan, ini kan pertanyaan warga Indonesia kan, Lebih khusus warga kita ya, warga Bapak ya Pak ya. Ya menurut saya itu jangan melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia gitu, karena Pancasila itu kan juga saya tadi bilangin tadi kan merupakan jati diri dari bangsa gitu kan. Jadi ya jangan pernah melupakan itu gitu. Untuk step awalnya kayak gitu aja dulu. Kalau untuk berlebih lanjutnya mungkin bakalan panjang gitu, tapi ditanamkan di diri sendiri dulu aja gitu. Intinya dari diri kita sendiri kita tanamkan dari nilai-nilai jati diri Pancasila itu sendiri ya Pak ya. Oke baik Pak. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, satu pertanyaan terakhir lagi yang ingin saya ajukan ke Bapak. Apa saja Pak langkah-langkah yang bisa Bapak sarankan agar warga bangsa Indonesia, khususnya warga Pulau Timaha ya Pak, warga perumahan kita, itu hidup rukun, damai, sehingga rakyat dapat lebih terjamin dalam berusaha dan berkarya menuju terwujudnya masyarakat negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Menurut saya
untuk menuju hal-hal yang seperti itu, kita ini harus mengamalkan apa yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu kita harus amalkan gitu. Ya itu sih menurut saya, itu aja cukup sebenarnya sih. Kalau misalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sudah kita amalkan, ya insya Allah lah gitu, Indonesia juga bakalan lebih maju, bakalan lebih tentram, aman gitu. Jadi nilai Pancasila itu kita tanamkan dalam diri kita, lalu kedepannya itu bisa mengusung negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya mau melanjutkan ini Pak, yang pertanyaan tentang sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa Pak ya. Saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak bagaimana gambaran secara umum suasana masyarakat di kehidupan keagamaan bermasyarakat di tempat sekitar kita tinggal nih gitu? Kalau menurut saya sih ya terbilang kondusif gitu, dikarenakan adanya toleransi antar umat beragama gitu kan. Yang terpenting kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, antara agama satu dengan agama yang lainnya tuh. Oke deh Pak. Nah terus nomor 2 nih apa ya, agama apa aja yang dianut oleh masyarakat di lingkungan Anda? Apakah mereka rajin atau taat beribadah dalam menuntut agamanya? Kalau di lingkungan kita sih hampir semua agama itu ada ya di lingkungan ini tuh. Cuman ya akan tapi itu agama Islam lah yang paling banyak dianut oleh warga Pulau Timaha gitu. Berarti dia dominan ya Pak ya? Tapi semua agama sih di sini tuh ada, cuman yang paling dominan ya Islam. Ini pertanyaan nomor 3 nih Pak, masih terkait dengan pertanyaan yang tentang sila pertama. Di lingkungan Anda, apakah dapat terbina kerukunan hidup dengan sikap saling hormat dan menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda? Jika ada, apa aja contohnya Pak? Ya terciptanya kesinambungan antara satu dengan yang lain. Ketika umat Islam mengadakan sholat Jumat berjamaah nih ya, umat dari agama lain itu mempersilahkan gitu. Jadi dia tuh umat agama lain itu nggak menghalang-halangi gitu. Dengan memberikan akses jalan, tempat untuk sarana parkir kayak gitu sih sebenarnya sih. Ini yang pertanyaan masih terkait dengan yang pertanyaan sila ketuhanan yang Maha Esa ya Pak ya. Apakah di lingkungan Anda pernah terjadi pemaksaan suatu agama kepada orang lain? Jika ada, apa contohnya dan bagaimana komentar Anda? Kalau di sini sih nggak ada ya, nggak pernah gitu. Karena di lingkungan kita ini termasuk lingkungan yang adaptif sih. Ya, terhadap perbedaan suatu agama. Kalau di sini seperti Ya Pak, melanjutkan tentang pertanyaan tentang sila yang kedua ya Pak ya. Itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya mau mengajukan 3 pertanyaan lagi nih Pak, 3 poin. Nah yang pertama itu, apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan yang semena-mena kepada sesama manusia yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk Tuhan? Jika ada, tolong diberikan contohnya Pak. kalau di daerah saya ya, sama di Pulau Timaha ini tuh nggak ada gitu. Semua itu diperlakukan sama gitu kan. Jadi tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya gitu. Berarti semuanya Ya. sama rata ya Pak ya? Nggak ada yang beda-bedakan. Oke. Yang pertanyaan kedua saya ini Pak, apakah di lingkungan Anda ada perlakuan sesama manusia yang membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, agama, warna kulit, kepercayaan, dan kedudukan sosial? Jika ada, coba tolong diberikan contohnya Pak. Ya itu yang saya bilang tadi tuh, kalau misalkan di Pulau Timaha itu tidak ada yang namanya kita membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Iya. Karena tuh masyarakat di sini tuh dia mempunyai sifat tuh yang adaptif gitu kan terhadap satu sama yang lainnya gitu, saling tenggang rasa gitu kan. Jadi ya untuk bertetangga tuh ya enak-enak aja gitu, jadi kita nggak ada saling beda-bedakan. Jadi harmonis lah ya hubungan kita antara bertetangga ya Pak ya. Oke, pertanyaan yang ketiga nih Pak, di lingkungan Anda apakah sudah terbina kehidupan manusia yang adil dan beradab dengan sikap hormat yang menghormati, sikap saling tenggang rasa, dan jika ada tolong berikan contohnya Pak. Insya Allah sih di sini sih udah kayak gitu kan. Dan untuk contohnya itu ya ketika anak muda bertemu dengan orang tua gitu kan, atau yang lebih tua gitu, mereka tuh selalu kayak permisi kayak gitu, cium tangan kayak gitu sih. Jadi menghormati antara satu dengan yang lain. Iya gitu, menghormati yang lebih tua kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, pertanyaan tentang sila ketiga, itu Persatuan Indonesia.
saya mau menanyakan di sini ada 4 poin ya Pak ya. Yang pertama nih Pak, di lingkungan Anda, apakah masyarakat bersedia lebih mementingkan keselamatan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongannya? Jika ada, apa contohnya Pak? Kalau menurut saya sih ya semua itu harus seimbang gitu antara kepentingan pribadi dengan kepentingan keselamatan bangsa dan negara, itu semuanya itu harus seimbang gitu. Jadi nggak boleh kayak kita mengorbankan kepentingan bangsa untuk kepentingan pribadi, itu nggak bagus gitu kan. Dan yang lebih baik itu ya seimbang sih kalau menurut saya gitu kan. Balance antara Iya. kepentingan pribadi dan kepentingan bangsa dan negara. Betul itu. Oke. Yang pertanyaan kedua nih Pak, di lingkungan Anda, apakah masyarakatnya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Dan jika ada, apa contohnya Pak? Sebagian sih ada ya, yang itu kayak dengan mengadakan Mengadakan apa tuh Pak? kayak ini loh, pengertian tentang Pancasila kayak gitu secara mendalam gitu. Dan juga diberlakukannya sikap tenggang rasa antara satu dengan yang lainnya sebagai perwujudan bangsa Indonesia yang bersatu. Oke. Pertanyaan yang ketiga nih Pak, apa saja contoh kegiatan dari masyarakat di lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia? Kalau di Pulau Timah sendiri tuh kayak kita sering mengadakan kan 17 Agustus itu kan kayak ulang tahun bangsa kan ya. Nah, itu tuh kita sering mengadakan lomba 17 Agustus kayak gitu kan. Jadi mereka itu kayak saling apa ya? Biar saling mengenal satu sama lain gitu, saling hormat, respect kayak gitu sih. Terus diadakannya itu untuk apa Pak? Untuk ini mengenang para pejuang bangsa gitu yang sudah mendirikan bangsa Indonesia yang menjadi seperti sekarang. Pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, poin keempat. Apa saja contoh sikap dari kegiatan masyarakat di lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Satu, kalau menurut saya ya, satu itu saling tenggang rasa, dua saling menghormati satu sama lain gitu kan. Terutama untuk yang berbeda ras, suku, agama gitu kan. Terus jadi tuh kalau misalkan kita udah saling tenggang rasa, saling menghormati, nanti tuh akan terciptanya sebuah keharmonisan dalam lingkungan bermasyarakat. Oke Pak ya, pertanyaan yang keempat tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu pertanyaannya terdiri dari 4 poin Pak. Poin pertama, apakah masyarakat di lingkungan Anda ada yang masih sering memaksakan kehendaknya kepada orang lain? Dan jika ada, apa saja contohnya Pak? Oh, kalau di sini tuh kalau sifat memaksakan kehendak untuk pribadi itu nggak ada gitu di sini tuh. Karena semua masyarakat yang ada di Pulau Timah ini khususnya saling menghargai perbedaan antara satu dan yang lainnya gitu, saling tenggang rasa antara satu dan sama yang lainnya kayak gitu sih. Ya, intinya saling menghormati aja gitu, untuk kepentingan pribadi sih nggak ada. Jadi nggak ada yang untuk memaksakan lah ya. Ya, lagi juga yang memaksakan itu nggak baik. Ini yang poin kedua nih Pak. Apa saja contoh kegiatan musyawarah warga di lingkungan Anda dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama? Contoh musyawarahnya itu ketika ada usulan untuk kepentingan bersama gitu kan di lingkungan Pulau Timah gitu. Ketika ada kegiatan ronda, pembuatan pos RW, pembuatan pos polisi, pemasangan kamera CCTV gitu di depan gerbang kayak gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah ada kegiatan musyawarah untuk mufakat di lingkungan warga Anda, namun tidak diikuti semangat kekeluargaannya? Dan jika ada, apa aja contohnya? Oh, nggak ada. Di sini tuh semuanya itu kalau misalnya ada musyawarah dilakukan dengan persetujuan bersama gitu. Dan karena di sini tuh saling menghormati satu sama lain, ya kita setiap ada musyawarah ataupun apa tuh semuanya itu pasti diundang gitu, karena biar nggak ada kayak kok saya nggak diundang, kok saya nggak, biar nggak ada kayak gitu. Jadi ada rasa saling lah ya, kita dia respect sama kita gitu. Oke. Jadi juga biar bisa mengumpulkan prinsip-prinsip dari bapak-bapak yang lain juga gitu. Oke, jadi mencari mufakatnya lah ya. Ya betul. Siap. Pertanyaan poin keempat nih Pak, bagaimana reaksi masyarakat jika ada warga yang tetapi tidak mau menerima hasil keputusan dari musyawarah
yang sudah dilandasi semangat kekeluargaan? Jika ada, apa aja sih Pak? Nah kan tadi saya yang pertanyaan sebelumnya tadi kan, karena tuh di sini tuh semua itu harus dilandaskan dengan keputusan bersama gitu kan. Jadi itu untuk yang kayak gitu tuh nggak ada gitu, karena semuanya itu sebelum ketok palu setuju atau tidak, semua itu udah dimusyawarahkan dulu kayak gitu. Jadi musyawarah, udah ketemu mufakat baru keputusan akhir. Pertanyaan selanjutnya tentang sila yang kelima ya Pak ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terdiri dari 4 poin juga Pak. Yang poin pertama itu, apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Jika ada, apa saja sih Pak contohnya Pak? Nggak ada sih di sini tuh, nggak ada gitu, karena penertiban dengan mengadakan pengamanan, terus dengan memperkerjakan bagian keamanan, security kayak gitu tuh ya nggak ada sih menurut saya kayak gitu. Poin kedua nih Pak, apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka bergaya hidup mewah dan hidupnya boros? Jika ada, apa aja contohnya ya Pak ya? Kalau itu ya ada lah, kan itu juga tergantung dari pribadinya masing-masing gitu kan. Ya contohnya kayak ada si bapak yang aneh misalkan gitu kan, saya nggak bisa nyebutin nih kan namanya kan. Bapak A gitu kan, tiap bulan misalnya ganti mobil, ganti motor gitu ya. Kita yang ngeliatnya, oh itu kan orang kaya gitu kan. Tapi ya itu nggak apa-apa, itu kan haknya mereka juga gitu kan. Menimbulkan sudut pandang tersendiri ya Pak ya. Mungkin ada lagi contoh lain Pak? Udah itu aja sih. Pertanyaan poin nomor 3 nih Pak ya. Apakah di lingkungan Anda masih ada perbuatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Jika ada, apa saja sih Pak contohnya Pak? Itu mah pasti ada lah ya. Pasti ada gitu ya. kan di sini kan untuk menjaga inilah, untuk menjaga kampung gitu kan. Jadi diadain ronda setiap malam kayak gitu. Kalau misalnya setiap minggu tuh kayak bersih-bersih got kayak gitu aja sih. Gotong royong gitu ya, kerja bakti. Ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Apakah masyarakat di lingkungan Anda suka bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang merata? Jika ada, apa aja contohnya ya Pak? Kalau itu sih relatif ya, nggak semuanya gitu kan. Nggak semuanya itu terperinci gitu dalam satu sama yang lainnya gitu. Semuanya itu memiliki prioritas dan skala kepentingan yang berbeda-beda gitu. Jadi kita juga nggak bisa maksain antara iya itu ngumpul gitu, nggak bisa juga gitu. Jadi kan mereka juga punya kesulitan masing-masing gitu. Ini pertanyaan penutupnya nih ya Pak ya. Itu terdiri dari 2 poin Pak. Yang poin pertama, apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila? Kalau menurut saya salah satu caranya itu ya kayak memberikan pelatihan gitu kan, terus juga memberikan pemahaman lebih tentang Pancasila gitu, sehingga masyarakat tuh lebih mengerti gitu makna Pancasila itu sendiri kayak gimana gitu. Jadi diberikan self education gitu ya Pak ya. Ya. Yang pertanyaan poin kedua nih Pak, perlukah nilai-nilai Pancasila itu di masyarakat lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan perantara di tengah masyarakat Pak? Jadi perlu gitu kan, karena penanaman nilai-nilai Pancasila itu paling baik adalah ketika di usia dini gitu, dan juga di bangku sekolah gitu, cuma SD lah ya, SD gitu. Karena dengan itu ketika tumbuh dewasa mereka itu tahu gitu loh, oh dasar negara saya tuh Pancasila gitu loh. Dia juga lebih meskipun nggak tahu mendalam isi dari Pancasila itu sendiri, setidaknya gitu dia pernah dikenalkan dengan dasar negaranya juga. Sehingga dia bisa mengamalkan ketika dia dewasa ya Pak ya, dari betul. nilai-nilai Pancasila itu. Betul. Oke Pak, pertanyaannya sudah cukup nih. Terima kasih ya Pak telah berkenan dalam meluangkan waktu Bapak dan telah berkenan membantu saya memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam wawancara ini ya. Sekiranya wawancara kita ini bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya supaya kita lebih mengenal apa itu Pancasila. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Pak. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hasil wawancara ini sudah kita dapatkan tadi jawaban yang sangat signifikan dari Bapak Junaidi selaku ketua RT saya, agar sekiranya jika ada penjelasan yang kurang berkenan mohon sekiranya dibutuhkan pintu maafnya. Semoga kedepannya kita lebih dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, ahlul kata kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.